Kembali lagi bersama Pak Leo di Adem-Adem YouTube channel. Pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kali ini kita masih menginjak kepada tematik 4E, subtema 1 pembelajaran ketiga, Kerajaan Mataram Kuno. Tujuan pembelajaran kita, anak-anak mampu membaca dongeng dengan lafal dan intonasi yang benar, menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan dongeng, menemukan kosakata yang terdapat dalam dongeng. Kemudian, anak-anak mampu menjelaskan pengaruh gaya terhadap benda diam, melakukan percobaan pengaruh gaya terhadap benda diam, dan melaporkan hasil percobaan pengaruh gaya terhadap benda diam. Pendidikan karakter yang kita kembangkan adalah cinta tanah air dan semangat kebangsaan. Kerajaan Mataram Kuno. Kalian sudah mengetahui sejarah kerajaan bercorak Hindu di Indonesia, di antaranya Kerajaan Kutai dan Tarumanegara. Masih ada kerajaan bercorak Hindu yang lain, yaitu Kerajaan Mataram Kuno dan Majapahit. Sekarang kita akan mengenal dan mempelajari sejarah Kerajaan Mataram Kuno. Mari kita baca dulu bacaan tentang Raja Sanjaya. Raja Sanjaya. Sanjaya menyerang Purbasora yang saat itu menguasai kerajaan Galuh dengan bantuan Tarusbawa. Sanjaya berhasil melengsarkannya. Setelah menjadi raja, Sanjaya bernama Prabu Harisdarma. Ia menjadi raja kerajaan Sunda Galuh. Prabu Harisdarma yang juga ahli waris dari Kalingga, kemudian menjadi penguasa Kalingga Utara yang disebut Bumi Mataram dan dikenal dengan nama Raja Sanjaya pada tahun 732 Masehi. Sanjaya atau Prabu Harisdarma, raja kedua kerajaan Sunda pada tahun 723 sampai 732 Masehi, menjadi raja kerajaan Mataram Hindu pada tahun 732 sampai 760. Raden Sanjaya adalah pendiri kerajaan Mataram kuno, sekaligus pendiri Wangsa Sanjaya. Pada masa Raden Sanjaya berkuasa, didirikan candi-candi Siwa di Gunung Dieng. Raden Sanjaya juga sangat menyukai puisi. Pendidikan puisi merupakan pendidikan yang wajib diikuti oleh umum, terlebih bagi kalangan pegawai istana dan pemuka masyarakat. Sanjaya memberikan wejangan-wejangan luhur pada anak cucunya. Apabila sang raja yang berkuasa memberikan perintah, maka dirimu harus berhati-hati dalam tingkah laku. Hati selalu setia dan taat mengabdi pada sang raja. Bila melihat gerak-gerik raja, tenangkanlah dirimu. Terima perintah dan tindakan harus menangkap isinya. Bila belum mampu mengadu kemahiran menangkap tindakan, lebih baik duduk terdiam dengan hati ditenangkan dan jangan gentar di hadapan sang raja. Sanjaya selalu mengajarkan perbuatan luhur kepada seluruh punggawa dan prajurit kerajaan. Ada 4 macam perbuatan luhur untuk mencapai kesempurnaan itu, yaitu tresna atau cinta kasih, gumbira atau bahagia, upeksa atau tidak mencampuri urusan orang lain, mitra atau kawan atau bersahabat, saudara atau dengan teman. Kerajaan Mataram kuno dapat diketahui karena adanya reruntuhan bekas kerajaan pada masa lampau. Sri Raka Mataram, sang ratu Raja Sanjaya, mangkat kira-kira pertengahan abad ke-8 Masehi. Ia digantikan oleh putranya Rakai Panangkaran. Nah, setelah membaca cerita tadi, mari kita menjawab pertanyaan berikut sesuai dengan isi bacaan.
Berasal dari manakah dongeng di atas? Dari Jawa Tengah, dari daerah Dieng, Mataram. Ya, siapa saja tokoh dalam dongeng di atas? Raden Sanjaya atau Prabu Harisdarma. Kerajaan apa yang didirikan Raden Sanjaya? Kerajaan Mataram. Apa yang disukai Raden Sanjaya? Raden Sanjaya sangat menyukai puisi. Apa isi perbuatan luhur yang diajarkan oleh Raden Sanjaya kepada anak cucunya? Isi perbuatan luhurnya yaitu tresna, gumbira, upeksa, mitra, cinta kasih, bahagia, tidak mencampuri urusan orang lain, dan selalu mementingkan sahabat atau kawan. Nah, luar biasa. Oke, setelah membaca bacaan tadi dan menjawab 5 pertanyaan, coba tuliskan 5 kata sulit yang ada di situ, kemudian tulis di bukunya dan cari arti katanya di dalam Kamus Bahasa Indonesia. Kerajaan Mataram kuno sudah berusia ratusan tahun hingga bangunan peninggalannya sudah banyak yang rusak atau runtuh. Gambar dalam cerita tadi menunjukkan bahwa bangunannya sudah runtuh. Saat sebelum runtuh bangunan itu pasti megah. Pembuatan bangunan itu memerlukan gaya yang sangat besar. Bahkan bangunan yang digunakan diambil dari berbagai tempat seperti di gunung, di hutan, dan mungkin di tempat yang jauh. Menggunakan tenaga manusia saat itu. Karena apa? Karena belum ada teknologi seperti saat ini. Nah, untuk memindahkan benda-benda sehingga menjadi bangunan candi yang megah itu pasti menggunakan tenaga otot dan memerlukan gaya. Hari ini kita akan melaksanakan percobaan yang berhubungan dengan gaya. Kita akan membuktikan bahwa gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Nah, siapkan meja, tempatkan meja di depanmu, kemudian dorong meja tersebut. Apa yang terjadi pada meja, bergerak atau tidak? Mintalah orang di sekitarmu untuk mendorong meja dari sisi yang berlawanan. Doronglah meja secara bersamaan. Apa yang terjadi? Apakah meja bergerak setelah kalian dorong? Apakah meja bergerak setelah kalian mendorong bersama-sama? Coba simpulkan. Bagaimana pengaruh gaya terhadap benda? Ya, gaya dapat mengubah posisi benda. Gaya dapat Kalian sudah menemukan percobaan tentang gaya yang dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Meja tadi menjadi bergerak, berpindah tempat. Ya, kalian harus membuat laporan dari hasil percobaan tersebut. Isilah laporan hasil percobaan. Caranya dengan menuliskan laporan hasil percobaan. Tujuan percobaan adalah mengetahui bahwa gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Alat dan bahan, meja, langkah kerja, seperti yang di atas tadi ditulis. Kemudian tuliskan hasil percobaannya dan kesimpulannya. Kesimpulannya bahwa gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Iya. Percobaan kedua, membuktikan bahwa gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak atau menggelinding. Contohnya, siapkan kaleng atau kelereng atau apa saja. Tempatkan kaleng di depan kalian. Kemudian dorong kaleng tersebut. Apa yang terjadi? Apakah kaleng dapat bergerak? Mengapa kaleng bergerak? Karena ada gaya yang diberikan oleh kalian. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Nah, buat laporan juga, caranya sama seperti di atas. Silakan laksanakan membuat laporan hasil percobaan. Kita buat rangkuman. Sanjaya adalah pendiri kerajaan Mataram kuno sekaligus pendiri Wangsa Sanjaya. Wangsa Sanjaya adalah suatu dinasti yang berkuasa di kerajaan Mataram kuno.
Ada 4 macam perbuatan luhur untuk mencapai kesempurnaan, yaitu tresno, gembira, upeksa, dan mitra. Cinta kasih, bahagia, tidak mencampuri urusan orang lain, dan bersahabat. Benda diam, jika diberi gaya maka akan bergerak. Contoh kegiatan gaya yang dapat mengubah kedudukan benda atau contoh kegiatan gaya terhadap benda diam antara lain mendorong meja, mendorong kaleng, menarik pintu, mendorong kursi, dan lain sebagainya. Apakah kalian sudah memahami pengaruh gaya terhadap benda diam? Saya melihat teman yang tidak kuat ketika mengangkat kursi, maka saya akan membantu. Oke, belajarlah bersama orang tuamu, tanyakan tentang kegiatan di rumahmu yang memerlukan gaya dorong. Terima kasih sudah belajar bersama Pak Leo di Adem Ayem YouTube channel. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah tetap jaga kesehatan dan salam sehat selalu.